Selamat siang Pak Ali, selaku dosen manajemen pemasaran. Saya dengan Senia Agustin dengan NPM 2216051012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume buku strategis marketing. Proses pengantrian nilai produk. Menurut pandangan tradisional, pandangan pemasaran adalah proses membuat sesuatu dan kemudian menjualnya dengan pemasaran berlangsung selama proses penjualan. Urutan pencapaian nilai terdiri dari 3 fase, yaitu melakukan STV, segmentation, targeting, positioning. Memilih nilai pemasar, melakukan segmentasi pasar, memilih target yang sesuai dengan pengembangan positioning nilai penawaran. Providing atau penyediaan nilai, strategi pemasar harus mencakup pengenalan produk yang spesifik, harga, dan distribusi. Yang ketiga, mengomunikasikan nilai memanfaatkan internet, periklanan, tenaga penjualan, dan alat komunikasi lainnya untuk mempromosikan produk seperti dengan melakukan iklan melalui TV, internet, brosur, serta jenis periklanan lainnya. Rantai nilai. Menurut Michel Porter dari Harvard, mengusulkan rantai nilai sebagai alat untuk mengidentifikasikan cara menciptakan lebih banyak nilai pelanggan. Beberapa kegiatan secara strategis, yang pertama logistik masuk atau membawa material ke dalam bisnis, yang kedua operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir, yang ketiga logistik keluar atau mengirimkan produk akhir, yang keempat pemasar yang meliputi penjualan dan pelayanan. Departemen menangani aktivitas penduduk, pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, infrastruktur perusahaan meliputi manajemen umum, perencanaan keuangan, akuntan, hukum, dan urusan pemerintahan. Kompetensi inti, perusahaan masa kini banyak yang mengurangi budget untuk sumber daya yang tidak begitu penting selama masih bisa memproduksi barang berkualitas. Alasannya adalah kini perusahaan tidak lagi bersaing dalam mencari supplier atau distributor, melainkan mereka bersaing dalam membuat jaringan pemasaran yang lebih unggul. Sebuah bisnis yang kuat mampu mengembangkan inti proses bisnis yang unggul seperti kesadaran produk, manajemen inventaris, dan memperoleh klien. 3 tingkat perencanaan bisnis. Yang pertama, tingkat pertama, perencanaan strategis, proses keputusan manajerial, yaitu mencocokkan sumber daya dan kapabilitas organisasi dengan peluang pasarnya untuk pertumbuhan jangka panjang. Selama perencanaan, organisasi menentukan tujuannya dan kemudian mengembangkan tindakan untuk mencapainya. Tingkat kedua, perencanaan fungsional, sebuah proses keputusan yang berkonsentrasi pada pengembangan rencana rinci untuk strategi dan taktik untuk jangka pendek, mendukung rencana strategis jangka panjang organisasi. Tingkat ketiga, perencanaan operasional. Tingkat perencanaan ini berfokus pada pelaksanaan rencana fungsional sehari-hari dan mencakup rencana tahunan, setengah tahun, atau triwulan yang terperinci. Peran sentral perencanaan strategis dilihat dari prioritasnya. Perencanaan strategis pemasar dibagi menjadi 3, yaitu pengelola bisnis sebagai portofolio investasi, menilai tingkat pertumbuhan pasar, dan posisi perusahaan menetapkan strategis. Rencana pemasaran adalah instrumen utama
untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya pemasaran yang beroperasi pada tingkat strategis dan taktis. Rencana pemasaran strategis menjabarkan target pasar dan posisi nilai perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar terbaik. Rencana pemasaran taktik menentukan teknik pemasaran termasuk fitur produk, promosi, merchandising, penetapan harga, saluran penjualan, dan layanan. Menilai peluang pertumbuhan. Jika terdapat kesenjangan antara penjual yang diinginkan di masa depan, manajemen perusahaan perlu mengembangkan atau mengakuisisi bisnis baru untuk mengisinya. Salah satu pilihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan intensif. Pemasaran menggunakan jaringan ekspansi pasar produk untuk mempertimbangkan peluang pertumbuhan strategis perusahaan dalam hal produk dan pasar saat ini dan baru. Yang kedua, pertumbuhan integratif. Suatu bisnis dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan melalui integrasi ke belakang atau mengakuisisi pemasok, integrasi ke depan atau mengakuisisi distributor, dan integrasi horizontal atau mengakuisisi pesaing. Yang ketiga, pertumbuhan diversifikasi. Sebuah perusahaan mencari bisnis baru yang tidak ada hubungannya dengan teknologi produk atau pasar yang ada saat ini sehingga mengadopsi strategis konglomerat untuk melakukan diversifikasi. Perumusan strategi bisnis, menurut Michel Forkel mengusulkan 3 strategi umum, yaitu kepentingan biaya secara keseluruhan, atau perusahaan berupaya mencapai biaya produksi dan distribusi terendah sehingga dapat memberi ganda lebih rendah dari pesaing dan memenangkan pangsa pasar. Yang kedua, diferensiasi. Bisnis ini berkonsentrasi untuk mencapai kinerja unggul dalam bidang manfaat pelanggan. Yang ketiga, fokus. Bisnis ini berfokus pada sesuatu atau lebih segmen pasar yang sempit, mengenal mereka secara lebih dekat, dan mengejar keunggulan biaya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.